Apakah Tuhan berdiam di gedung gereja lokal? Ini ada pertanyaan begitu. Apakah gedung gereja lokal benar-benar tempat sucinya Tuhan? Apakah benar menyebut gedung gereja lokal itu sebagai rumah Tuhan? Kan seringkali gini, ayo hari Minggu kita pergi ke rumah Tuhan, gitu ya. Kenapa menyebutnya gedung gereja itu rumah Tuhan? Karena terpengaruh, satu, perjanjian lama. Dua, terpengaruh under law, terpengaruh hukum Taurat. Yang ketiga, karena pengaruh pengajar atau pengkhotbah yang tidak memahami Bible bahwa bahwa gereja itu apa sih? Gedung gereja itu apakah betul itu rumahnya Tuhan? Kalau rumah Tuhan kok bisa dibakar? Kok bisa dibakar sama orang para jihad-jihad? Kalau rumah Tuhan kok bisa kotor? Kok bisa dijual dan sebagainya? Why the church is not God house? Kenapa sih gereja? Ini gedungnya yang dimaksudnya. Itu bukan rumah Tuhan, bukan God house atau bukan the Lord house. Kenapa? Nah, kan ada pertanyaannya kan ke sana. Nah, kita akan melihat sekarang sudah simaklah 30 menit ke depan tentang kita melihat melalui short ini di perjanjian lamanya. Ayo tolong baca Mazmur 145 ayat 18. Silakan. Ayo ya. Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggilnya dalam kebenaran. Iya. Jadi kalau saudara ketika orang berkata begini, Yahweh dekat dengan orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang memanggilnya dalam kebenaran. Minggu lalu saya tanyakan saudara atau ayat ini. Berarti Tuhan itu tidak dekat dengan orang yang tidak berseru kepadanya ya. Ketika orang terpengaruh dengan atau belum memahami tentang anugerah grace, maka kalau membaca ayat ini akan berkata bahwa Tuhan itu hanya dekat dengan orang yang berdoa. Lalu orang yang tidak berdoa atau anak Tuhan yang tidak berdoa, Tuhan tidak dekat. Itu aja sebetulnya dengan konsep Immanuel itu udah kacau, saudara. Immanuel itu kan Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Nah, ayat ini dengan Immanuel itu bertolak belakang sih. Karena Immanuel Tuhan beserta dengan kita. Immanuel itu adalah program ketika Yesus hadir di bumi. Firman menjadi manusia. Yesus hadir di bumi. Nah, kalau sementara ayat ini berkata Tuhan itu dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Nah, kalau orang itu tidak berseru, berarti Tuhan itu nggak dekat. Kalau menurut ayat ini, berarti orang itu kalau tidak berdoa, tidak berseru, Tuhan nggak dekat. Gitu. Ayat ini kan Daud menuliskannya karena dia kan tidak di bawah program anugerah, dispensation of grace. Dia masih under law, masih di masa under law, masa Taurat. Nah, saudara dengan Daud itu beda masa. Jadi berhati-hatilah ketika saudara membaca ayat-ayat yang ditulis Daud, yang ditulis Musa, yang ditulis nabi-nabi perjanjian lama. Bila tidak memahami tentang satu apa yang dilakukan Tuhan di setiap masa itu ada satu yang berubah, maka kita akan yang sudah di brainwash oleh para pendeta zaman dulu yang berkata Alkitab tidak pernah salah. Betul, tidak pernah salah. Tetapi kita mesti memahami itu di zaman apa, Tuhan berkata kepada siapa, apakah Yesus sudah menyelesaikan hukum Taurat atau belum. Bila tidak memahami itu, lalu disamaratakan semua ayat itu. Gitu. Padahal Immanuel sendiri, Tuhan itu beserta dengan kita, saudara mau berseru atau tidak, Tuhan itu dekat dengan kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Betul enggak, saudara? Benar enggak, saudara? Halo? Betul. Betul. Nah, Ya. kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, itu adalah manfaatnya bukan buat Tuhan, agar Tuhan dekat sama kita, tidak. Manfaatnya adalah untuk saudara sendiri. Saudara akan merasa
dekat dengan Tuhan ketika saudara berdoa. Merasa loh ya, merasa. Karena kan orang selalu mencampur adukkan perasaan dengan eksistensi Tuhan sendiri, dengan eksistensi keberadaan kita dengan Tuhan. Merasa saja dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu dekat dengan kita. Kita aja yang kalau tidak pernah berdoa merasa jauh daripada Tuhan. Akhirnya saudara setuju sama Bimbo. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Nah kan, kena lagu itu. Jadi sebetulnya itu lagu bukan untuk anak-anak Tuhan, diamenkan saja gitu. Padahal tidak demikian. Nah, maka dari itu kita perlu, saya mau mengajak ke saudara ini ke arah mana? Malam ini sebetulnya mau saya kasih judul itu Sekinah. Saudara sering dengar kata Sekinah kan? Sekinah glory, Sekinah. Tapi mau saya kasih judul Sekinah, sudah tak kasih judul The Lord Host saja. Oke, apakah itu berarti bahwa Tuhan kadang-kadang meninggalkan kita? Kan tidak. Apakah kita harus berseru kepadanya dalam kebenaran agar dia memperhatikan kita? Tidak, saudara. Kebenaran kita peroleh itu karena Yesus yang membenarkan kita, bukan karena perbuatan benar kita. Bukan. Berarti katakan amin. Amin. Jadi satu-satunya yang akan kita pahami adalah melalui dispensasional atau di 2 Timotius ayat yang kedua ayat 15 itu sebetulnya saudara, the entire Bible is written for us, but not every verse is addressed to us or written about us. Semua isi Bible itu untuk kita, tapi tidak semua isi Bible itu ditujukan langsung, dialamatkan langsung, atau bicara tentang kita, tidak semua. Lah ayat ini kan pasti tidak bicara tentang kita ayat ini. Walaupun ini ada di dalam Bible. Betul nggak, saudara? Apakah Tuhan itu dekat kalau kita berseru? Kan tidak, toh? Oke, tolong baca Kisah Rasul 17 ayat 24, silakan. Elohim yang telah menjadikan dunia dan segala isinya, yaitu Tuhan atas langit dan bumi, dia tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah, Tuhan itu ternyata tidak tinggal di kuil buatan tangan manusia. Lalu kenapa kita berkata bahwa gedung gereja itu adalah rumah Tuhan? Ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Ini hari Minggu, oh besok pagi. Padahal Tuhan itu kan dia tidak tinggal di yang dibuat oleh manusia. Kan kita ke gereja besok itu kan buatan tangan manusia toh, buatan para insinyur. Betul enggak, saudara? Padahal kan Tuhan tidak tinggal di situ. Dan Tuhan juga tidak ada di situ. Tidak, saudara. Nah, ini kita harus memahami di sini. Dipahami. Gedung gereja itu struktur yang dibangun oleh oleh manusia dengan menggunakan bahan alami, natural, bahan fisik. Itu gedung gereja. Nah, apakah Tuhan tinggal di sini walaupun bagus? Kalau di ayat ini kan kuil. Kalau di sini ini bangunan bagus ini. Kaca, ada lampu, ada taman bagus. Apakah Tuhan hadir di situ, saudara? Keluaran 40 ayat 33, silakan. Ia mendirikan halaman sekeliling atas tabernakel itu dan atas mezbah itu dan memasang tirai gerbang halaman. Demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, ketika Musa membangun kemah tabernakel, ini adalah tempat di mana Tuhan mau hadir di situ melalui kemah itu di tengah-tengah umatnya Israel. Tuhan hadir pun itu tidak di antara manusia,
Tapi Tuhan hadir di dalam gedung itu, di ruang itu, di ruang Maha Kudus, itu pun sudah disucikan, dipercik darah. Padahal darah itu ya sebetulnya di Ibrani dikatakan tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu hanya gambaran dari Kristus Yesus saja. Nah, Tuhan mau hadir itu hanyalah untuk meyakinkan bangsa Israel saja sih, bahwa Tuhan menyertai mereka. Tidak ada maksud lain sih, saudara. Awan menutupi kemah pertemuan itu. Tolong dibaca, the glory of the Lord, ayat 34, 35, silakan. Awan menutupi kemah pertemuan itu dan kemuliaan Yahweh memenuhi tabernakel itu. Musa tidak mampu untuk masuk ke dalam kemah pertemuan itu karena awan itu berdiam di dalamnya. Dan kemudian Yahweh memenuhi tabernakel itu. Lihat, itu yang hadir di situ tuh Yesus, saudara. Karena Bapa Yahweh itu stay di surga. Yang ke bumi pasti bukanlah Bapa. Itu adalah pribadi, itu adalah Yesus Kristus yang masih di dalam bentuk firman dan Roh Kudus. Karena kan Bapa kita kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Firman, Roh Kudus. Nah, makanya dikatakan di firman Tuhan, Yesus itu utusan Bapa, lalu Roh Kudus juga diutus. Artinya itu representasi Tuhan di bumi, gitu loh maksudnya diutus itu, saudara. Jangan bingung ya, karena orang-orang Trinitas dan orang Unitarian, lalu orang-orang siapa namanya Oneness itu pasti membedakan gitu. Itu kan Yesus kan utusan, itu kan Roh Kudus utusan, berarti mereka bukan Tuhan, pasti begitu arahnya. Padahal mereka belum memahami eksistensi daripada Tuhan itu sendiri. Oke, saya tidak ke arah ke sana. Jadi itu kehadiran Tuhan di kemah itu untuk meyakinkan Israel bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan melindungi, menjagai, dan Tuhan itu adalah untuk mereka, ada gitu loh, saudara. Jadi ayat-ayat ini Tuhan itu memanifestasikan dirinya ke dalam kemah suci Israel, bait suci Israel di Perjanjian Lama. Lalu mereka menyebut itu rumah Tuhan. Rumah Tuhan, rumah Yahweh Elohimu. Jadi Tuhan memanifestasikan dirinya ke dalam bait atau kemah suci Israel di Perjanjian Lama. Ingat ya, di Perjanjian Lama. Jadi jangan samakan, lalu gedung gereja tempat kita ibadah sekarang, itu kayak itu. Oh, kalau ada hadirat Tuhan, berarti ada awan yang turun. Dulu bayangan saya juga gitu loh, saudara. Saya datang dulu, ketika lawatan Tuhan terjadi, oh Tuhan hadir, kayak awan, kayak malam kayak api. Kalau nggak ada hadirat Tuhan, kalau WL-nya atau pengkhotbahnya nggak ada urapan, berarti Tuhan nggak hadir. Kan dulu begitu toh. Ternyata pikiran itu salah. Ternyata Tuhan tidak bisa dinilai eksistensinya dengan apa yang manusia perbuat, apa yang pengkhotbah dan worship leader perbuat. Tidak ada. Karena perbuatan manusia tidak bisa membuat Tuhan hadir. Tuhan hadir karena Dia mencintai kita. Amin, saudara. Oke. Amin. Di Perjanjian Lama itu bait Tuhan itu tabernakel atau bait Tuhan itu disebut dengan the house of the Lord. Oke, tolong dibaca. Keluaran 23:19. Yang terbaik dari hasil pertama ladangmu haruslah engkau bawa ke bait Yahweh Elohimu. Janganlah engkau memasak anak kambing dengan air susu induknya. Nah, jadi mereka menyebut tempat Tuhan hadir ini adalah the house of the Lord. Atau dalam IMB dikatakan bait Elohim. The house of the Lord. Jadi kalau sudah membaca the house of the Lord, berarti rumah Tuhan, rumah Elohim, rumah atau bait Yahweh.
Nah, dari kalimat ini, lalu banyak orang Kristen menyebut tempat ibadah itu house of the Lord, rumah Tuhan. Padahal itu kan konsep perjanjian lama. Padahal kan itu apa yang disebut kepada Israel saja. Kalau sekarang apakah kita menyebut tempat ibadah kita itu the house of the Lord? Besok Pak Mingkyang ke Jalan Supadio itu pagi-pagi ibadah, apakah itu house of the Lord? Besok John Hutapea ke Latimojong itu apakah itu house of the Lord? Besok Bu Tince ke Jalan atau Milano, betul ya? Itu apakah house of the Lord? Besok Cik Swan ke Kombes Duriat itu apakah itu house of the Lord? Dan seterusnya. Itu gedung, saudara. Besok Bu Nani sama Pak Selamat ke Jalan Tenaga Baru, apakah itu house of the Lord? Besok Bu Ani ke Petik Madu Lawang itu apakah itu house of the Lord? Berikutnya, Mazmur, silakan dibaca. Di pelataran bait Yahweh, di tengah-tengah kota Yerusalem, haleluya. Jadi juga di Perjanjian Lama selain disebut dengan the Lord of the Lord, the house of the Lord juga disebut dengan the Lord house atau bait Yahweh, bait Tuhan. Jadi disebut dengan Lord house. Jadi mereka itu memang tempat kehadiran Tuhan itu disebut dengan house, rumah. Lalu konsep ini kebawa kepada anak-anak Tuhan di zaman sekarang. Jadinya. Nah, kita sekarang melihat Sekinah. Arti Sekinah itu Tuhan berdiam, saudara. Tuhan berdiam. Yesus pernah membersihkan bait, menggulingkan tempat meja-meja, tempat penukar uang, dan sebagainya. Ketika Yesus di bumi. Ketika firman itu menjadi manusia. Yaitu di dalam Kristus Yesus yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada yang terpisah ini. Bapa, Firman, Roh Kudus itu tidak terpisah. Nah, saudara, yuk dibaca Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke dalam bait suci Elohim dan mengusir mereka yang menjual dan membeli di dalam bait suci itu. Meja-meja penukar uang dan kursi-kursi para penjual merpati itu dibalikkannya. Dan dia berkata kepada mereka, telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Ketika firman itu menjadi manusia, ketika Yesus di bumi, Yesus confirm lagi bahwa rumah Tuhan itu gedung. Memang betul. Jadi gini, kenapa ini kami sampaikan kepada saudara? Ketika orang berkata, ayo kita ke gereja, ke rumah Tuhan, itu adalah konsep perjanjian lama. Yesus pun meneguhkan kembali bahwa gedung tempat ibadah itu adalah rumahnya. Makanya dia tidak mau rumahnya itu dibuat jualan seperti itu. Tidak mau, saudara. Karena Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Yesus sendiri confirm ketika dia di bumi. Karena masa itu, memang Tuhan masih hadir di tempat orang berkumpul untuk ibadah, yaitu gedung itu, bangunan itu. Yesus juga menyebutnya itu rumah doa. Bahkan disebut apa lagi? Matius 21:14, silakan dibaca. Yuk. Maka datanglah kepadanya orang yang buta dan yang timpang, dan di dalam bait suci itu mereka disembuhkannya. Jadi di bait suci itu mereka disembuhkan. Yesus mau rumah tempat Tuhan hadir, tempat umatnya datang menyembah, itu juga
itu sebagai rumah kesembuhan. The Lord House itu untuk rumah kesembuhan, tempat orang menerima kesembuhan. Makanya tidak salah orang datang ke gereja alami kesembuhan. Ingat ya, ini masih konsepnya gedung, tak? Soalnya ini masih di masa lalu, bukan now, masih bukan now. Oke, next, Lukas, silakan baca 19:46. Dia berkata kepada mereka, telah tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Jadi disebut rumah kesembuhan juga disebut dengan rumah doa. Yuk, lagi. Lukas 19:47. Setiap hari dia mengajar di dalam bait suci, sementara imam-imam kepala, para ahli Taurat, dan orang-orang terkemuka dari bangsa itu berusaha membunuhnya. Bentar. Lukas, mestinya ini di Lukas 19 ayat 46 kayaknya. Ayat 46 itu bunyinya kayak apa? Lukas 19, saya salah ketik itu. 19 ayat 46. Ada yang bisa bantu baca? Lukas 19 ayat 46. Yuk. 46. Dia berkata kepada mereka, telah tertulis rumahku adalah Sama rumah ya? doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Iya. Jadi bait suci itu kan tempat Yesus juga mengajar mereka. Jadi maunya Tuhan itu menjadikan rumah itu adalah rumah untuk orang mendapatkan satu pengajaran gitu. Nah, saudara perhatikan di peta ini, seringkali tabel ini kan saya berikan pada saudara, peta rumah Tuhan atau rumah Elohim dalam Bible. Di masa lalu, rumah tempat Tuhan hadir itu adalah bangunan. Di mana Tuhan hadir. Di mana Shekinah Glory itu, tempat Tuhan berdiam itu hadir. Itu dulu ada tabernakel Musa, ada tabernakel Musa, tabernakel Salomo, lalu tempat-tempat di mana Tuhan bisa hadir itu di sana. Yesus juga begitu, bait suci itu bangunan di mana Yesus hadir. Tetapi di masa sekarang itu beda, saudara. Tempat Shekinah Glory itu bukan bangunan karena tidak dibuat dengan tangan manusia. Hari ini itu saya tuliskan di sana tubuh orang percaya, kan saudara tahu nanti ayatnya. Nah, kalau di masa akan datang itu tetap bangunan, tetapi bait suci yang dibangun oleh Yesus Kristus sendiri ketika dia datang kedua kali second coming dan dia bertahta di sana. Nah, itu dia tempat Tuhan hadir itu di masa akan datang. Dan itu pun cuma di Yerusalem loh. Saudara, di masa akan datang itu cuma di Yerusalem loh, saudara. Kalau di masa sekarang itu tidak, karena hari ini kita ada di under dispensation of grace of God. Kita under the mystery program. Kita under the secret program. Kita in Christ. Dan Christ in you. Tempat Tuhan hadir. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Today, Shekinah Glory itu is with you. Tapi di masa lalu, Shekinah Glory itu hanyalah tempat yang sudah disucikan dengan darah hewan dan sebagainya. Tapi today itu beda, saudara. Ngerti, katakan amin. 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 Ayo tolong dibaca kisah 7:47-48, silakan. Tetapi Salomolah yang telah membangun sebuah rumah baginya. Namun, Yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam tempat-tempat kudus yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, seperti yang dikatakan Nabi. Nah, kan? Lihat, ini khotbahnya Stefanus ini. Dia berkata, saudara, ternyata Salomo ketika dia berdoa, lalu kemuliaan Tuhan hadir, semuanya rebah, dan ternyata
dia berkata begini, namun yang maha tinggi tidak tinggal, cuman hadir saja, tapi nggak tinggal. Tuh kan. Saya pernah mendengar seorang berkhotbah dan mengajar lagi, pengajar. Bait suci Salomo itu tempatnya Tuhan hadir, betul tempat Tuhan hadir. Tapi kalau dia berkata tempat Tuhan tinggal di sana, keliru. Ayatnya di mana? Nah ini tadi saudara baca. Tuhan tidak hadir di kuil bangunan buatan manusia. Tidak loh saudara. Tapi hadir. Jadi cuman hadir saja. Hadir selesai. Kayak saudara mengundang Pak Jokowi. Hadir selesai pulang. Datang membawa berkat, datang membawa angpo. Kalau saudara kasih kotak angpo. Kayak orang datang ke pernikahan itu. Iya toh saudara. Jadi saudara, ternyata the Lord House itu bukanlah bangunan yang diagung-agungkan oleh manusia itu. Terus next, yang dibaca ayat yang 49-50, silakan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu bangun bagiku? Firman Tuhan. Atau tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang telah membuat semuanya ini? Tuh kan. Tuhan itu terlalu besar, saudara. Siapa yang bisa membuat rumahnya Tuhan? Hadir sebentar oke, tetapi kalau tinggal itu tidak. Tidak, saudara, kalau tinggal. Jadi memang ini betul-betul rightly dividing. Memilah kata sih dengan benar. Memilah kata bahwa gedung gereja tempat kita ibadah itu bukan rumahnya Tuhan. Itu tempat kita beribadah, gathering bersama dengan umat Tuhan, pelayan Tuhan, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ngerti, katakan amin. Amin. Stefanus berkata bahwa Tuhan memanifestasikan dirinya ke bait suci di kemah Israel. Tetapi di masa sekarang, saudara, di masa anugerah ini, Tuhan tidak tinggal di dalam struktur buatan manusia. Tidak. Tuhan tidak tidak tinggal di gedung yang sudah dibuat manusia, walaupun itu sudah dipercikin dengan air suci, kayak darah hewan, kayak apapun. Ini tempat suci, apalagi sesuatu yang suci itu kemudian disembah-sembah, lalu dicium-cium. Wah, itu memberhalakan, loh, saudara. Siapa yang suka gitu, saudara? Wah, ini tempat suci. Kalau masuk, sandalnya dilepas, sepatunya dilepas, itu tempat suci. Haya. Itu kan aturan manusia, itu bukan aturan ini. Saya waktu ke Israel terakhir tahun lalu itu beberapa gereja itu gitu, saudara. Ini tempat suci, ini tempat suci. Ya ampun gitu ya, sudahlah. Jadilah menurut imanmu, itu kan masih ngikuti aturan perjanjian lama ya. Orang-orang tidak percaya atau paganisme juga memiliki tempat suci, tempat ibadah untuk mereka menemukan Tuhan. Padahal kekristenan bukan kita menemukan Tuhan, tapi Dia yang menemukan kita. Katakan amin. Amin. Masa bisa saudara menemukan Tuhan? Hidupku kacau. Aku kok nggak ada jodoh ya? Aku kekurangan duit. Aku kok nggak sembuh-sembuh. Aku mau cari Tuhan. Pergi ke gunung. Aku mau cari Tuhan di gereja. Apakah harus seperti itu, saudara? Oke, sekarang ayo kita lihat. Nah, ini dia. Church is thy house. Church in thy house. Gereja di rumahnya. Di masa lalu itu kan memang masa lalu itu itu under prophesy program. Tapi masa hari ini
under mystery program. Misteri itu maksudnya adalah tidak pernah diberitahukan oleh orang-orang di masa lalu. Nabi-nabi dinubuatkan itu nggak ada, tetapi dinyatakan ketika mulai Kisah Rasul 9. Itu maksudnya misteri, saudara. Oke, nah kalau saudara melihat ini yang tahun lalu sering saya sampaikan tentang pembagian utama di dalam firman Tuhan, bahwa Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan heaven and earth. Nah, program nubuatan itu adalah earthly program, program di bumi, prophetic program. Sementara misteri program, rahasia itu adalah heavenly program. Kejadian 1 ayat 1 itu bicara tentang rencana Tuhan ke surga, untuk surga, dan rencana Tuhan untuk di bumi. Dua-duanya ini baik, saudara. Hanya kita mesti bisa memilahnya. Dua-duanya ini keren. Hanya kita mesti paham bahwa saya dan saudara sebagai tubuh Kristus, kita ini tidak di under earthly program atau tidak under prophetic program. Prophetic program itu hari ini tuh tidak jalan, saudara. Tidak jalan, lagi pause. Karena dua program ini tidak bisa jalan barengan. Tidak bisa sama-sama. Ini kayak sepatu itu loh, saudara. Sepatu yang kiri dan kanan itu tidak pernah bersama-sama. Kalau bersama-sama, sepatu kanan dan kiri itu jadi kayak vampir loncatnya. Oke. Rencana nubuatan itu rencana dan tujuan untuk di bumi. Kristus memerintah di bumi. Belum, ini masih akan datang. Dan ini dinyatakan sejak dunia dijadikan. Kejadian 1 itu. Dan ini tokoh utamanya Israel. Lalu yang ngikuti semua bangsa di bumi. Ini hope, harapan itu janji di bumi. Tetapi kalau program misteri, program rahasia, heavenly program, itu rencana tujuan ke surga. Makanya saya dan saudara disebut dengan warga surga. Kita telah didudukkan bersama Kristus di surga. Efesus 1 ayat 3, kita punya berkat surgawi, heavenly blessing, dan seterusnya. Nah, ini Kristus memerintah di surga. Tempatnya surga. Nanti kita juga ikut memerintah bersama Kristus di surga. Ini dinyatakan sejak dunia jadikan. Ini adalah tokohnya, orang-orangnya adalah tubuh Kristus. Siapa tubuh Kristus? Itu baik orang Israel maupun bangsa-bangsa, termasuk saya dan saudara bangsa Indonesia, juga orang Amerika, Singapura, dan semua negara, yang telah mendapat anugerah diselamatkan melalui iman. Oleh anugerah melalui iman. Yang kita disebut dengan tubuh Kristus, di mana kita telah ditenggelamkan ke dalam Kristus. Kita punya hope, itu adalah heavenly promise, saudara. Nah, ini cuma bisa dilihat dengan study, rightly dividing the word of truth, melalui memilah ini. Kalau tidak campur ini dua-duanya, banyak gereja yang masih campur gitu, saudara. Nah, bersyukurlah kita bisa memahami ini. Ngerti, katakan amin. Amin. Kalau tidak paham, ini makanya akan menyebut besok pagi, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Pasti gitu. Padahal rumah Tuhan itu yang dimaksud yang mana? Nah, ayo kita sekarang lihat di masa sekarang. Ini untuk kita. Silakan baca 1 Korintus 3:16. Yuk. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jika ada orang yang menghancurkan rumah Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Sebab rumah Elohim itu kudus dan rumah Elohim itu adalah kamu. Saudara tahu sekarang di masa sekarang, the Lord host itu siapa? Saya. Iya, betul. Saya, Pastor. Saya. Gereja itu adalah saudara. The Lord host itu adalah saudara. Yes, amen. Nah, the Lord host itu saudara. Tubuhmu itu adalah tempat Tuhan sementara kita di bumi. Tetapi karena sejatinya saudara adalah rumah Tuhan, makanya saudara itu dimeterai Roh Kudus, makanya saudara itu pasti selamat ke surga karena
Karena the Lord host itu adalah saudara. Amen. You are the temple of God. Ayo ngomong sama saya. I am the temple of God. Ayo ngomong 1, 2, 3. I am I the am temple of the God. temple of God. Jadi the Saya temple of adalah God, rumah Tuhan. the temple of God atau the Lord host itu adalah kita, saudara. Ayat ini loh jelas. Nah, kalau tidak bisa memahami ayat ini, maka masih tetap aja besok ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu ya saudara itu. Nah, ini ayatnya. Nah, maka dari itu, maka saudara sebetulnya dari sini bisa memahami kenapa ada pandemi. Pandemi terjadi, lalu lockdown negara, sekarang negara-negara lockdown. Lalu kota-kota lockdown. Yang lalu lockdown, kita nggak bisa ke gereja, harus di rumah. Itu Tuhan sedang mengingatkan, hey, gedung gereja itu bukan the Lord house. The temple of God itu is you. Ayolah, walaupun di rumah, engkau masih bisa beribadah dengan keluargamu atau engkau sendiri. Ngerti, katakan amin. Amin. Ya puji Tuhan hari ini, beberapa di antara kita walaupun belum, kita bisa pergi ke gereja. Di beberapa negara sekarang, seperti di Singapura, di Taiwan, orang nggak bisa ke gereja, harus di rumah. Itu sebetulnya Tuhan juga lagi menyadarkan bahwa the temple of God, the Lord host, itu is you. Kita ini. Tidak mengandalkan gedungnya. Itu dia. Dan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Kita roboh. Yuk. Yang berikutnya adalah ayat 19, tolong dibaca. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Kamu yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Tuh, kan? Ayat. Jadi ya, saudara ini adalah the temple of the Holy Spirit. Di mana Holy Spirit itu ada di dalam saudara. 2 Korintus 6 ayat 16, tolong dibaca. Persatuan apakah yang terdapat di antara bait Elohim dengan kuil berhala? Sebab kamu adalah bait Elohim yang hidup. Seperti yang telah difirmankan Elohim, aku akan tinggal di dalam mereka dan aku akan berjalan bersama mereka dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, kan saudara? Saudara ini adalah the temple of God. Jadi saudara sebetulnya bisa, setiap saat saudara bisa intim dengan Tuhan. Kalau besok ke gereja, itu adalah saudara gathering bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, bersama-sama, lalu saudara pergi ke sana, lalu saudara bersama-sama menyembah Tuhan. Tapi bukan berarti saudara pergi ke the Lord house, rumah Tuhan. Enggak. Rumah Tuhan itu adalah saudara. Amin. Nah, jadi sekarang ya, kita lihat the temple of the living God. Satu Timotius 1:14, tolong dibaca. Peliharalah segala yang baik oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam hidupmu. Ayo, katakan bersama saya. Kuasa Roh Kudus berdiam dalam hidupku. 1, 2, 3. Kuasa Roh Kudus berdiam berdiam di dalam hidupku. Amin. Saudara, the Holy Ghost itu dwell in us. Nah, kalau Roh Kudus, roh ini yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh ini yang memberi kuasa di orang-orang perjanjian lama. Memberi kuasa pada 12 murid Yesus. Kuasa ini itu ada di dalam diri saudara. Roh ini di dalam diri saudara. Praktekkan itu setiap hari. Saudara hadapi kelemahan. Amin. Aku kuat. Hadapi jalan buntu. Tuhan, tidak ada jalan terbuka ini untuk pekerjaanku.
Nggak apa-apa. Kan ini secara fisik Tuhan bisa ciptakan kok. Kan dia pencipta. Tuhan pasti Yes. bisa ciptakan jalan baru. Ngapain saudara? Amen. Sehingga kita tidak mudah kecewa terhadap kehidupan. Tetapi saudara akan mudah mensyukuri karena saudara fokusnya kepada siapa yang ada di dalam diri saudara. Bukan apa yang ada di depan saudara. Gitu loh saudara. Yes. Oke ya. Amen. Amen. Kemudian saudara, we are God's temple. Kita adalah temple of God. Nah ini sekarang ya, nasihatnya sekarang. Sebagai rumah Tuhan. Nasihatnya apa? Ini tadi grace yang saya beritakan, sekarang truth-nya. Yang pertama, menjaga. Menjaganya apakah kita yang menjaga? Maksudnya bukan menjaga secara vertikal ya. Ini secara horizontal. Secara vertikal kita aman, Tuhan yang menjaga. Menjaga ini yang horizontal, kita terhadap sesama, terhadap pergaulan dan sebagainya. Ayo baca 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Sebab hubungan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan, dan persekutuan apakah yang ada di antara terang dan gelap? Nah, maksudnya begini. Saudara menjaga itu adalah saudara ini, tubuh saudara ini bait Roh Kudus. Tubuh saudara ini adalah rumah Roh Kudus. Tubuh saudara ini adalah the Lord house. Nah, ketika saudara berhadapan dengan orang luar, mereka memakai tubuhnya dengan perbuatan dosa, jagalah saudara untuk tidak ikut perbuatan dosa itu. Ngerti, katakan amin. Amin. Jadi tidak ikut-ikutan. Bukannya ikut-ikutan. Tetapi yang kedua, saudara malah menjadi pengaruh bagi mereka, supaya mereka yang tidak percaya dijadikan juga sebagai rumah Tuhan. Katakan amin. Amin. Ayo dibaca ayat 15. Ayat 15 dibaca. Kesepakatan apakah yang terdapat di antara Kristus dengan Belial, atau bagian apakah yang ada di antara orang beriman dengan yang tidak beriman? Tuh, kan? Nggak bisa sepakat. Kristus di dalam diri saudara. Di dalam diri orang tidak percaya ada Belial, atau ada dewa-dewa, ada ilah-ilah. Nggak ada kesepakatan, nggak ada yang terang dengan gelap, nggak bisa nyampur gitu loh. Yang di dalam saudara itu Christ in you. Amin. Yang di dalam saudara itu rumah kesembuhan. Saudara, the house of healing, itu saudara. Di sini ada ini yang ikut Zoom ini sekarang yang menjadi the house of healing. Healing yang saya sering ngomong itu, mana Roberto? Itu yang tadi, nah itu Roberto. Dia praktek. Dia niru siapa? Kamu niru ini siapa tadi? Siapa Roberto? Kamu niru siapa? Verona ya. Oh Andi, Pastor Andi Simon. Yes. Jadi ke jalan-jalan membawa tubuhnya yang adalah the house of healing untuk melayani orang supaya alami healing, kesembuhan. Seharusnya saudara kemanapun pergi, tubuh saudara itu memancarkan kesembuhan bagi setiap orang. Amin. Itu loh saudara. Amin. Saudara memancarkan kedamaian bagi setiap orang. Kalau orang melihat saudara tidak damai, jangan menghakimi diri sendiri. Nggak masalah orang itu melihat saudara tidak damai. Ya berarti Tuhan tidak mau saudara ketemu orang itu. Udah gitu aja. Jangan menghakimi, oh berarti aku ini berdosa. Jangan saudara. Saudara itu adalah the house of healing. Saudara adalah the house of peace of God. Amin. Berikutnya adalah yang ketiga, menyukai. Menyukai dalam arti sukailah tubuh saudara. Baca dulu deh ayatnya. Yuk, ayat yang berapa? Oh ya, ayat yang ini yang sudah kita baca. Ayat ini kan sudah kita baca toh. Tadi enggak usah dibaca deh. Kamu adalah bait Elohim yang hidup. Menyukai itu dalam arti begini. Saudara menyukai bahwa
Jangan melihat fisiknya. Aduh, jerawatku muncul. Rambutku mulai putih. Aku kok gemuk ya? Waduh, di pinggangku kok sekarang ada muncul handphone. Maksudnya ada lemaknya gitu. Aduh, perutku kok besar, yang cowok nih, perutku besar kok nggak lahir-lahir. Yang ibu-ibu aja sudah lahir semua 9 bulan. Maksudnya gini, sukailah tubuh saudara karena tubuh Amen. saudara adalah bait Roh Kudus. You are the Yes, temple of amen, God. amen. Gitu loh. Nah, ketika saudara menyadari ada Roh Kudus, saudara akan menjaga tubuh saudara. Nggak salah saudara seminggu sekali saudara mau facial, mau pedikur, mandikur, atau kur-kur yang lain. No problem gitu loh. Atau saudara mau tato boleh nggak? Tapi kan ibu-ibu kan pada mentato alisnya kan, ditato gitu. Nanti turun, Pastor. Gitu ya. Nggak boleh ditato. Itu Pastor Billy tangannya tatonya nambah itu. Setelah tato tulisan haleluya bahasa Ibrani, ada gelang kan di lengannya. Itu bukan gelang, itu tato itu Pastor Billy itu. Nah, jadi untuk keindahan, it's okay. Sulam tahu sulam Ali. Maksud saya gini, sukailah tubuh saudara karena itu adalah rumah Roh Kudus. Jangan saudara suka tubuh saudara karena hal-hal yang duniawi yang lain. Kalau menyadari ada Roh Kudus, maka saudara menjaga tubuh saudara. Nanti katakan amin. Amen. Yang 4, menjauhi pengaruh. Pengaruh. Jadi kalau menyadari dirinya adalah the temple of the living God, maka menjauhi pengaruh. Ayo tolong dibaca ini. 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka dan pisahkanlah dirimu. Elohim berfirman, janganlah menjamah yang najis dan aku akan menerima kamu. Jadi saudara, apa yang disetujui oleh dunia atau orang berdosa, saudara tidak itu menyetujui. Tapi bukan berarti menjauhi mereka agar mereka nggak selamat. Tidak. Saudara menjauhi itu menjauhi pengaruhnya, menjauhi idiomnya. Justru pikiran Kristus yang ada pada kita, itu buatlah untuk apa? Ini, menjadi pengaruh bagi mereka. Pengaruhi mereka dengan gospel of grace yang Tuhan percayakan kepada saudara. Amen. Pengaruhi mereka. Justru bukan malah kena pengaruh. Tidak. Jauhi pengaruh yang tidak baik. Yang terakhir. Kalau saudara menyadari you are the temple of the living God, maka saudara suka keintiman dengan Yesus. Ayo dibaca ayat 18. Aku akan menjadi bapa bagimu, dan kamu akan menjadi anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan bagiku. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Bapak dan anak itu bukanlah seperti hanya hubungan ayah dan anak saja. Tapi ini bicara tentang kedekatan. Nah, saudara jagalah punya waktu, jagalah waktu-waktu saudara yang keintiman dengan Tuhan. Jadi besok pagi, waktu morning devotion gitu ya, sudah enggak usah sibuk capture lalu dia upload di medsos nanti dapat hadiah emas gitu ya. Enggak masalah sih saudara capture, tapi ya dengarkan gitu ya. Ikuti pujian penyembahannya, ikutilah firman-Nya gitu ya. Jangan dilihat siapa yang khotbah. Ini lagi. Nah, tetapi hargailah firman yang diberitakan siapapun. Mulai besok kami tidak akan mengekspos siapa yang melayani morning devotion. Kami tidak akan ekspos. Jadi tolong jangan tanya broadcast-nya mana. Tolong jangan tanya ya. Mulai hari ini kita tidak akan men-broadcast siapa yang melayani. Paling cuman ikutilah morning devotion, linknya ini, selesai. Kenapa saudara? Karena sudah ada yang protes. Kenapa dia yang khotbah? Kenapa dia gitu? Padahal saya menjadwal yang khotbah ini adalah menampilkan dia itu. Saya tidak ada maksud apa-apa gitu, tidak ada karena dia pergi, orang ini menjadi batu sandungan ini, akhirnya menghakimi gitu.
Ya, Jangan yang ini, yang kedua, akhirnya memandang manusia gitu, saudara. ya, ya. Sudah, kalau nanti saudara saya hubungi untuk melayani, ya sudah layanilah saja. Oke, maksud saya gini, sebetulnya kemarin ngasih nama-nama itu adalah supaya orang dilihat dari luar bahwa pasukan kita di gereja ini tuh banyak. Maksud saya cuma gitu saja sih, bukan mengekspos si A, si B, si C sebetulnya. Tetapi kemudian ada pandangan lain, ya sudah deh, kita pakai tempuh jalan itu. Oke, terakhir kesimpulan adalah rumah Tuhan itu kita. Hari ini ya, today. The God house is my house adalah kita, yaitu tubuh kita. Itu today ya, bukan masa lalu atau masa akan datang. Jadi kesimpulannya adalah tubuh kita, hidup kita ini adalah the house of healing. The house of the gospel of grace. Saudara itu ada gospel of grace dalam diri saudara. Beritakanlah Injil anugerah itu kepada orang lain. Dan Roh Kudus itu berdiam di dalam hidupmu. Artinya apa? Sekinah. Sekinah itu Tuhan berdiam di dalam kita. Itu artinya sekinah. Jadi sebetulnya kabar baiknya hari ini adalah sekinah glory itu is with you, saudara. Katakan amin. Amin. Sekinah glory itu ada pada saudara. Sekinah glory di perjanjian lama turun karena doa Salomo. Sekinah glory turun itu kalau orang itu layak dan kudus. Saudara sudah dilayakkan oleh darah Yesus. Sekinah glory itu is with you. Amin. 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 Bila sekinah glory itu berjalan bersama saudara, maka saudara akan juga meresponi dengan 5M tadi sebagai the temple of living God. Menjaga, sudah menjadi pengaruh, saudara menyukai tubuh saudara yang adalah menyukai tubuh saudara yang adalah rumah Tuhan, dan saudara menjauhi pengaruh yang tidak baik, tetapi justru menjadi pengaruh, dan saudara suka intim dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, sudah selesai. Nggak ada yang ditanya ya? Sudah ngerti semua ya? Yuk kita doa tutup. Ngerti, Pastor. Pastor mau tanya sedikit, Pastor. Oh ada ya? Oh. Iya. Jangan dulu, Pastor. Ditutup. Pastor, saya mau tanya itu masalah kan kadang-kadang kita karena menganggap bahwa kita kan sudah tubuh kita ini adalah bait Tuhan, istilahnya seperti itu. Jadi kita tidak akan berpikir lagi bahwa ketika kita masuk dalam gedung gereja tanpa harus buka sepatu dan segala macam seenaknya saja seperti itu. Kadang-kadang orang menganggap bahwa oh dia tidak menghormati hadirat Tuhan kan gitu. Jadi ujung-ujungnya dia akan menganggap bahwa kita itu sewenang-wenang lah istilahnya, kayak apa ya, tidak respect. Jadi respect kepada Tuhannya itu, pandangan orang lain. Kalau kita kan tidak, Pastor, karena kita sudah ke dalam mengerti, memahami. Nah, orang-orang yang di luar sana kan paling tidak ketika mereka melihat seperti itu, mereka bereaksi bahwa oh inilah yang dinamakan grace itu, oh inilah yang seperti itu, sehingga mereka menganggap bahwa oh keselamatan yang sudah dia terima itu keselamatan untuk bebas berbuat dosa. Padahal kan tidak seperti itu yang Rasul Paulus ajarkan. Hanya kadang-kadang karena pemahaman kita yang sangat berbeda dengan orang-orang yang di luar itu, yang membuat akhirnya ya seperti kayak batu sandungan, Pastor ya. Jadi bagaimana sebaiknya sikap kita untuk mereka? Apakah kita mengajarkan seperti yang tadi Pastor katakan bahwa kita harus mengajarkan tentang gospel grace-nya ini yang harus betul-betul harus diberikan kepada mereka, bukan sekedar ditujukan tetapi jadikan teladan buat mereka bahwa betul-betul kita menerima anugerah yang besar itu di dalam hidup kita, tidak untuk melakukan yang salah dan keliru, tetapi justru kita menghormati hadirat Tuhan. Kan kasihan sekali, Pastor, kalau orang-orang yang di luar menganggap bahwa kita tidak menghormati, seakan-akan tidak menghormati hadirat Tuhan. Padahal kan kita sangat-sangat menghormati gitu. Karena dia ada di dalam hidup kita, makanya kita hidup benar-benar menjaga seperti Rasul Paulus lakukan di dalam kehidupannya seperti itu. Itu sih, Pastor. Jadi pertanyaannya apa, Bu?
Tidak, bukan Oh, pertanyaan. Sharing saja, iya, Pastor. iya, iya. Thank you, Pastor. Tuhan Yesus berkati. Iya. Saya kira mau tanya. Kalau mau tanya, tak tanya balik tadi. Menghormati hadirat Tuhan itu kayak apa? Menghormati hadirat Tuhan itu kayak apa sih? Tuhan, permisi. Ceko atau orang Hongkong bang bilang emkoy, atau orang Bandung berkata punten, lalu dijawab sama Tuhan mangga. Menghormati hadirat Tuhan tuh kayak apa? Kadang kan ada yang berkata kamu tidak menghormati hadirat Tuhan. Bisakah manusia menghormati hadirat Tuhan? Mana mungkin bisa, saudara. Tetapi kita akan bisa menghormati hadirat Tuhan itu bila Filipi 2 ayat 13, Roh Kudus itu yang menuntun dan membuat kita untuk berperilaku untuk kita menjadi baik. Justru grace itu, anugerah itu yang menuntun kita untuk berperilaku baik. Jadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar itu dari Roh Kudus di dalam kita menuntun kita untuk kita menjadi punya perilaku yang baik dan menjadi menjadi sopan dan seterusnya. Saya kadang juga bingung ya, orang berkata hormatilah hadirat Tuhan. Caranya ya apa? Apakah dengan tangan begini? Tuhan, hormat gitu. Gitu. Bingung juga gitu. Ya, ini natural sih saudara. Natural, ada tuntunan Tuhan untuk saudara bisa menjadi patuh gitu sama Roh Kudus gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Mau tanya, Pastor. Ya, Pak Suryanto, silakan. Ini dalam Dengar, Pak, suaranya. Kayaknya Pak Suryanto masih bikin sate ini. belum. Itu Pastor di kolom chat itu kan saya Atau ada mungkin tulis. saudara mendengar pertanyaan yang susah dijawab di luar. Ayo kita cari di sini. Silakan. Di 1 Korintus 3 sudah selesai ayat virusnya. Halo? dengar Pastor. Halo? Ya. Nggak ada suaranya Pak Suryanto. Halo? Halo? Iya Pak. Dengar Pak. Ya, itu keluar sedikit. Oke. Lagi Pak. Itu Di ya. 1 Korintus 3 ayat 17 ini dikatakan kamu adalah bait. Jika ada orang yang menghancurkan rumah Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Ini yang saya mau tanyakan di statement ini. Itu kira-kira pemahamannya seperti apa ya, Pastor? Kan kita adalah bait atau rumah Elohim. Suaranya hilang, Pak. Ya. Kedengaran, Pastor. Halo? Kedengaran Halo. suaranya, kedengaran sih, Pastor. Dengar ya? Iya. Atau saya tadi. tulis pertanyaannya ya? Iya, lebih baik tulis saja. Tapi saya dengar kok, Pastor bicara. Dia tanya tahu 1 Korintus. Pak Suryanto suaranya hilang. Ya, pertanyaan saya, ini kan dikatakan bahwa jika ada orang yang menghancurkan rumah Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Ini pengertiannya gimana, Pastor? Mungkin Pastor Guntur, Buku yang hilang. Pastor Kuku yang hilang. Oh, internetku ya yang error. Oh iya, Oh, sorry. Oh, saya yang error ya. Sorry, bisa diulang nggak? Tadi pertanyaannya apa? Ternyata kecolokannya kecabut. Itu saya tulis di
kolom chat ini, Pastor. Ini Jika ada orang yang Ya, ya. menghancurkan rumah Elohim, ini kan rumah Elohim ini adalah kita, ya. Kemudian dikatakan di ayat itu, jika ada orang yang menghancurkan rumah Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Ini arti kata menghancurkan ini gimana ya, Pastor? Apakah itu literal atau ada satu Nah, ini pemahaman sendiri? berapa bulan yang lalu kita pernah bahas ini, khusus bahas ini. Saya masih ingat, cuman saya nyariin PPT saya kok nggak ketemu ya. Khusus 1 Korintus 3:17. Ini pernah kita bahas di hari Sabtu. Kayaknya Jadi- waktu itu mungkin saya pas nggak ikut. Iya, Pak, waktu itu sedang nyundui sate, makan sate, tapi saya nggak diajak soalnya waktu itu. Ya, saya ingat ini tentang ini kita bahas khusus tentang 1 Korintus 3:17 yang jelas pemahamannya begini, di masa anugerah ini tidak mungkin anak-anak Tuhan yang dalam anugerah itu kena ayat ini. Karena ayat ini kan ini bicara tentang penghukuman. Sementara kita di dalam Kristus, Roma 8 ayat 1 dan 2, tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Nah, tapi ayat ini seringkali dipakai oleh orang yang menghakimi orang yang bunuh diri. Jangan kamu bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri itu highway to hell. Maka engkau akan dihancurkan oleh Tuhan karena engkau menghancurkan itu, iya, rumah gitu. Rumah itu gitu. Padahal menghancurkan rumah di sini itu kita melihat ayat ini, Saudara. Ini kan konteksnya Rasul Paulus kan sedang bicara tentang judulnya ya di 1 Korintus 3 ini adalah division in the church. Pembagian di dalam gereja. Jadi sebetulnya saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita anak-anak Tuhan. Tapi kalau memikirnya secara jasmani, menghancurkan itu artinya bunuh diri. Menghancurkan itu artinya kita dibunuh orang. Kita digencet sampai penyet. Ini bahasa apa ini? Saya ngomong bahasa Jerman sampai. Jadi tidak ada orang yang bisa menghancurkan kita karena rumah Elohim ini adalah bukan yang dimaksudkan adalah bukan secara fisiknya. Kan Tuhan itu roh, masa tinggal di fisik? Loh kan fisiknya tubuh kita. Wait. Masa Tuhan tinggal di rumah fisik? Dia tinggal di dalam kita itu bukan karena fisiknya kita. Karena fisiknya kita pun itu akan menjadi tua, debu kembali kepada debu. Dia tinggal di dalam kita karena kita berasal dari Dia. Dia tinggal di dalam bersama dengan roh kita, saudara. Tubuh ini kan hanya luarnya saja, hanya bingkainya saja, hanya casingnya saja, hanya packagingnya saja. Tapi bukan packagingnya itu yang utama. Yang utama adalah di dalam kotak itu. Misalnya ini nih. Sorry, saya tidak promosi ya. Di dalam kotak ini, enggak jelas ya. Enggak jelas. Yang penting itu adalah bukan kotaknya, tetapi adalah isinya gitu. Di dalam kotak ini. Yang utama bukan kotaknya ini. Masa saya makan kotaknya ini? Kan enggak. Tapi yang utama adalah di dalamnya. Bukan kotaknya gitu. Nah, maka dari itu, saudara, nah, yang utama adalah dalamnya. Yang bermanfaat ini dalamnya. Orang dengan makan yang dalamnya ini dapat manfaat. Nah, saudara, bukan begitu. Kayak kita. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita itu karena bukan packagingnya ini. Kemudian ayat ini diterjemahkan, ditafsirkan, menghancurkan rumah Elohim itu adalah menghancurkan fisiknya. Perhatikan saudara ya, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghancurkan rumah Elohim. Sebab rumah Elohim yang dimaksud itu adalah sejatinya kita ini loh, yang berasal dari Tuhan.
yang sedang dimeterai oleh Roh Kudus itu loh. Sejatinya Pak Suryanto, sejatinya Pak Ardi, yang sejatinya apa ya, ngomongnya apa ya? Sejatinya Bu Lena. Kitanya ini bukan yang kelihatan fisiknya ini. Itulah yang dimaksud. Makanya kalau kita yang sudah ditebus darah Yesus ini, saudara, itu adalah siapa kitanya, bukan luarnya tadi, packaging. Sebab apa? Kalau saya contohkan kepada saudara tadi tentang kotak ini, saudara selesai makan ini kotaknya diapain? Kan pasti dibuang. Betul enggak? Saudara beli handphone, handphonenya yang dipakai, tapi kotak handphonenya ada yang disimpan, ada yang dibuang. Jadi artinya apakah orang yang membuang kotak handphone itu orang itu akhirnya dihancurkan? Kan tidak. Dia sudah mendapatkan handphonenya. Nah, jadi yang dimaksud Rasul Paulus, dia selalu kalau berkata, Rasul Paulus selalu kalau ngomong itu pasti pakai kacamata grace dan selalu under grace. Kalau under law itu pasti sebab akibat. Kamu menghancurkan, kamu akan dihancurkan. Kamu tidak setia, kamu dikutuk. Pasti gitu. Itu under law. Sorry Pak Suryanto, bisa menangkap ya penjelasan saya yang bulat ini? Bisa, Pastor. Berarti dalam hal spiritual ya, rohani dia Pastor yang dimaksud ya. Bukan ya. Karena seringkali ayat itu juga dipakai untuk orang-orang yang merokok kan, itu juga bilang iya kan, menghancurkan. Ya. Ini siapa yang menghancurkan rumah Roh Kudus itu Tuhan akan membinasakan dia juga. Ya, makanya kalau orang mencari maksud secara hermeneutika, dicari bahasa aslinya, diulik, oh menghancurkan itu dalam bahasa aslinya, gitu kan, adalah teiro. Teiro itu artinya corrupt, defile, destroy. Ini betul-betul menghancurkan. Wah, sudahlah. Nggak salah sih metode itu. Tetapi bila tidak memahami tentang dispensation of grace yang disampaikan melalui Rasul Paulus, maka pasti jadi tafsir. Dan akhirnya jadi keliru. Padahal siapa yang bisa menghancurkan? Nggak bisa loh. Nggak ada yang bisa menghancurkan saudara. Saudara sudah dimeterai Roh Kudus kok. Tapi kemudian ditafsir rumah Elohim ini adalah tubuh. Tubuh dihancurkan. Loh, buktinya meterai Roh Kudus dalam saudara. Orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan sekarang, itu meterai Roh Kudus itu tidak bisa diambil, saudara. Karena meterai Roh Kudus itu adalah sampai datangnya hari penebusan. Hari ini, tanggal 5 Juni 2021, anak-anak Tuhan ada yang meninggal. Misalnya saya mati hari ini. Tapi Kristus belum datang kan? Yesus belum datang kan untuk menjemput kita, belum rapture kan? Sementara saya dikuburkan, itu meterai Roh Kudus itu masih tetap sampai hari penebusan. Lihat, nggak bisa hancur gitu loh. The Temple of God ini nggak bisa hancur. The Lord Host ini nggak bisa. Siapa yang bisa membuka meterainya? Tidak bisa, saudara. Bisa ditangkap ya, Pak Suryanto? Bisa, Pastor. Paham. Thank you, Pastor. Jadi jangan kalau ada orang mengkaitkan dengan rokok, Pak Suryanto, bisa diarahkan ya. Ya, saya pernah ketemu orang yang pakai ayat itu untuk rokok itu. Lalu saya tanya juga, kalau misalnya you berpendapat bahwa asap rokok itu bisa mengusir atau membuat Roh Kudus itu pergi dari kita, bagaimana kalau orang yang pilek itu hidungnya penuh ingus, apa Roh Kudusnya nggak kelempokan? Atau batuk-batuk, kan sama aja, semuanya itu kan berkaitan dengan fisik. Iya, kalau fisik. Asap rokok bisa mengusir, ya
batuk pilek pun juga bisa mengusir Roh Kudus. Saya bilang gitu, nggak bisa ngomong dia. Yang saya tahu sih asap rokok bisa mengusir lebah sih, sehingga kita bisa mengambil madunya. Bisa usir nyamuk, Pastor. Saya Oh, pernah bisa. coba. Bisa usir nyamuk ya. Iya. Ya, oke. Ada lagi, saudara? Kalau enggak kita tutup.